Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang sekali pada saat ini kita kembali mempelajari kebenaran firman Tuhan. Alkitabnya menjawab. Alkitab firman Tuhan ini menjawab. Seri pembahasan firman Tuhan saat ini sudah seri yang keempat. Judulnya adalah Sorga Benar Ada. Sorga Benar Ada. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami mau mempelajari firman Tuhan. Seri yang keempat, Alkitab-Mu menjawab. Tentang surga benar ada. Mohon Roh Kudus Tuhan menjamah hati kami. Roh Kudus-Mu memberikan pengertian kepada kami dan menumbuhkan iman kami kepada Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita belajar tentang sorga benar ada. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah sorga itu benar ada? Alkitabnya menjawab. Matius 5 ayat 3, firman Tuhan katakan, ini pernyataan khotbah Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Tuhan Yesus menyebutkan di sini adalah bahwa kerajaan sorga itu ada. Sorga itu benar ada. Jadi menurut Tuhan Yesus, sorga itu diberikan kepada umat-umat Tuhan. Saudaraku, saudara bisa membaca lebih jelas tentang kerajaan sorga ini dalam buku Wahyu pasal 21 ayat 10 hingga ayat yang ke-23. Baca, bila mana saudara memiliki Alkitab di rumah, bukalah Alkitab saudara di dalam Wahyu pasal 21 ayat 10 hingga ayat yang ke-23. Di sana firman Tuhan memberitahukan kepada kita tentang penjelasan singkat dalam bahasa yang terbatas, bahasa manusia dari Rasul Yohanes tentang sorga. Saudara boleh baca di Wahyu pasal 21 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-23. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, apakah yang tidak ada di sorga? Apa yang tidak ada di sorga? Firman Tuhan menjawab, Alkitabnya menjawab. Wahyu 21 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkampungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bahkan Nabi Yesaya memberikan kesaksian, satu gambaran bahwa sesungguhnya di sorga itu yang akan terjadi adalah dalam Yesaya 35 ayat 4 dan ayat 5. Firman Tuhan katakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Ayat yang kelima, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Saudara-saudara, ayat ini menjelaskan tentang apakah yang tidak ada di sorga. Yang tidak akan ada di sorga adalah air mata. Tidak akan ada di sorga maut, kematian. Tidak akan ada perkabungan. Tidak akan ada di sorga ratap tangis atau duka cita. Luar biasa. Bahkan dalam buku Nabi Yesaya ini memberikan kesaksian bahwa kita akan diubahkan. Orang-orang yang buta akan disembuhkan dan akan memiliki tubuh yang sempurna. Orang-orang yang tuli akan memiliki telinga yang bisa mendengar. Karena ketika kita masuk ke dalam kerajaan sorga, tubuh kita sempurna. Tidak ada noda-noda penderitaan. Luar biasa. Janji-janji Tuhan ini tidak akan ada di sorga adalah penderitaan di dalam dosa. Luar biasa. Mari kita lihat pertanyaan yang ketiga tentang sorga. Yang ketiga, apakah saya
mempunyai tubuh jasmani di sorga? Alkitabnya ini menjawab. 1 Yohanes 3 ayat 2 memberikan kesaksian. Alkitabnya menjawab, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudara, ini memberikan kesaksian kepada kita. Sesungguhnya kita memiliki tubuh seperti Yesus, tidak berdosa. Luar biasa, tubuh yang dengan kemuliaan, tidak ada noda-noda penderitaan. Tubuh jasmani kita ada di sorga. Luar biasa janji Tuhan ini. Lalu yang keempat, pertanyaan tentang sorga. Apakah di sorga nanti, ketika kita masuk sorga, apakah di sorga saya dapat melakukan hal-hal yang nyata dan kelihatan? Kembali, Alkitabnya menjawab. Wahyu 2 ayat 7, Wahyu pasal 2 ayat 7, Alkitab mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam kerajaan sorga, maka kita akan makan buah kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Luar biasa. Artinya, di sorga kita melakukan hal-hal yang nyata dan kelihatan, termasuk memakan buah kehidupan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Oh, luar biasa janji Tuhan ini. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang kelima. Apakah di sorga saya dapat mengenal sahabat-sahabat saya yang masuk ke sorga? Sahabat-sahabat dari bumi ini yang masuk ke sorga, apakah kita akan saling mengenal? Alkitabnya memberikan jawaban. 1 Korintus 13 ayat 12. Firman Tuhan katakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Luar biasa. Itu berarti kita akan saling mengenal di dalam kerajaan sorga nanti. Oh, luar biasa firman Tuhan ini. Mari kita masuk kepada pertanyaan yang keenam tentang sorga. Pertanyaan yang keenam mengatakan, apakah manusia dapat menjelaskan dengan lengkap tentang sorga di dalam Alkitab ini? Saudara-saudara sekalian, Alkitabnya menjawab. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Saya membaca ayatnya. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan menjelaskan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, nanti bila mana kita masuk ke dalam kerajaan sorga, kita dapat penjelasan, dapat melihat dengan sangat lengkap, sempurna, betapa indahnya kerajaan sorga itu. Sekarang ini, seringkali pikiran kita tidak mampu untuk menjelaskan tentang sorga itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, sorga itu benar-benar ada. Dan bila mana kita masuk ke dalam kerajaan sorga, kita akan kaget, tercengang, senang sekali boleh menikmati keadaan sorga yang begitu luar biasa indahnya itu. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9 tadi. Saudara-saudara sekalian, apakah manusia dapat menjelaskan dengan lengkap tentang sorga sekarang ini? Tidak sanggup menjelaskan dengan lengkap. Tetapi
Sorga itu benar-benar ada. Lalu kemudian yang terakhir, kalau sorga itu benar ada dan diberikan kepada mereka, umat-umat tebusan dari Yesus Kristus, maka pertanyaannya adalah, bagaimanakah caranya agar saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan sorga? Bagaimana caranya agar kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang indah itu? Di dalam Alkitab memberikan jawaban. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus ketika dia hendak naik ke sorga. Mari kita baca kata-kata terindah dari Tuhan Yesus untuk pengikut-pengikutnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan katakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah." Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara sekalian, luar biasa janji Yesus. Yesus akan segera datang dan membawa umat-umatnya yang percaya kepadanya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih lanjut lagi pada ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus katakan, ayat ini sangat terkenal. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, senang sekali membaca jaminan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Bagaimana caranya untuk masuk surga? Percaya kepada Yesus. Terima Yesus Kristus. Dia akan datang segera untuk menjemput umat tebusan yang ia telah selamatkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Ketika Yesus datang untuk kali yang kedua, dia menjemput kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah 7 pertanyaan tentang sorga. Tentu kita masih banyak lagi ayat-ayat dalam firman Tuhan ini yang menjelaskan tentang sorga. Tetapi saudara-saudara sekalian, ini sangat memberikan kepada kita kebahagiaan karena memberikan jawaban sorga itu benar-benar ada. Saudaraku, setelah Alkitab menjawab pertanyaan tentang sorga, apakah keputusan saudara? Saya percaya sorga adalah satu tempat yang benar-benar ada. Saya rindu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, bertemu dengan Yesus, Juru Selamat yang penuh kemurahan itu. Maukah saudara percaya dan menerima Yesus Kristus? Mari ambil keputusan untuk datang kepada Yesus dan siap masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau itu adalah keputusan saudara, saya undang saudara untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk janji-janji firman Tuhan tentang fakta bahwa sorga itu benar-benar ada. Terima kasih untuk janji yang begitu indah, kerajaan sorga yang mulia, yang saat ini kami berharap dan percaya bahwa Tuhan segera akan datang untuk datang menjemput kami masuk ke dalam kerajaan sorga, ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Bapa, mohon Roh Kudus-Mu menuliskan firman Tuhan ini dalam hati batin kami. Sanggupkan kami untuk percaya, beriman kepada Yesus Kristus, karena Tuhan akan datang segera untuk membawa kami pulang masuk ke dalam kerajaan surga. Berkati seluruh umat Tuhan yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami, karena kami persembahkan doa kami hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam. Maranatha.